Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Jafal dengan nomor induk mahasiswa 12030505189. Sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai arbitrase. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan arbitrase itu? Nah, arbitrase ini merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa alternatif non-litigasi yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari para pihak yang terikat dengan klausul atau perjanjian arbitrase. Bahwa arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dipilih sendiri oleh para pihak yang berselisih di arbitrase. Nah, sesuai juga dengan yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai prosedur apa saja yang terdapat dalam arbitrase. Nah, secara umum, prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan arbitrase itu yaitu dimulai dari proses permohonan. Nah, yang dimana tahapan dalam proses permohonan ini diawali dengan pendaftaran. Nah, di tahap pertama ini prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase atau pemohon kepada Kesekretariatan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, tahap yang kedua yaitu permohonan mengadakan arbitrase atau request of arbitration. Nah, permohonan mengadakan arbitrase ini pada pokoknya itu harus memuat diantaranya adalah yang pertama, nama dan alamat para pihak, yang kedua klausul atau perjanjian arbitrase, lalu keterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum permohonan arbitrase, lalu rincian permasalahan dan tuntutan atau nilai tuntutan yang dimintakan atau statement of claim. Lalu tahap selanjutnya adalah pemohon harus melampirkan pada permohonan tersebut suatu salinan otentik perjanjian bersangkutan atau salinan otentik perjanjian yang terkait dengan sehubungan dengan sengketa yang bersangkutan dan suatu salinan otentik perjanjian arbitrase. Dan dapat pula melampirkan dokumen lain yang oleh dianggap relevan. Nah, apabila dokumen tambahan atau bukti lain ini yang dimaksudkan akan diajukan kemudian. Pemohon harus menegaskan hal itu dalam permohonan tersebut. Lalu tahap berikutnya adalah tahap penunjukan arbiter. Nah, di tahap penunjukan arbiter ini, pemohon dan termohon datang bersama-sama ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menunjuk arbiternya. Nah, pada tahap ini, pemohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan arbitrase didaftarkan di Sekretariatan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau menyerahkan petunjuk tersebut kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, apabila dalam batas waktu tersebut pemohon tidak dapat menunjuk seorang arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Lalu Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia juga berwenang atas permohonan pemohon memperpanjang waktu penunjukan arbiter oleh pemohon dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak melebihi dari 14 hari. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap pembayaran. Nah, tahap pembayaran di sini adalah pembayaran mengenai biaya arbitrase. Permohonan mengadakan arbitrase juga harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Nah, apabila pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut. Nah, lalu setelah dari proses pendaftaran arbitrase tersebut, kita masuk ke proses persidangan. Dalam proses persidangan ini, setelah
menerima berkas perkara, majelis arbitrase atau arbiter tunggal harus menentukan atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen saja atau perlu memanggil para pihak untuk datang pada persidangan. Nah, untuk maksud tersebut, majelis arbitrase atau arbiter tunggal dapat memanggil untuk sidang pertama, di mana mengenai pengajuan dokumen-dokumen jika ada atau mengenai persidangan jika diadakan, ataupun mengenai masalah-masalah prosedural dapat dikomunikasikan dengan para pihak secara langsung ataupun melalui Sekretariat Badan Internasional Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah penetapan prosedural oleh majelis arbitrase. Nah, majelis arbitrase atau arbiter tunggal ini berdasarkan ketentuan-ketentuan berhak penuh menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, di mana penetapan tersebut mengikat para pihak. Majelis arbitrase atau arbiter tunggal ini bersama para pihak harus membuat ikhtisar atau kerangka acuan mengenai hal yang akan diputus atau TOR, Term of Reference, yang ditandatangani majelis arbitrase atau arbiter tunggal dan para pihak tentunya. Lalu setidaknya sekretaris majelis arbitrase juga harus membuat BAP atau berita acara pemeriksaan dan penetapan prosedural dari majelis arbitrase atau arbiter tunggal. Berita acara mana setelah ditandatangani oleh majelis atau arbiter tunggal menjadi dokumen pemeriksaan dan bahan bagi majelis arbitrase atau arbiter tunggal dalam proses pemeriksaan selanjutnya. Lalu dalam hal masing-masing pihak ingin membuat suatu catatan tersendiri mengenai pemeriksaan atau sebagian dari pemeriksaan atas persetujuan majelis hakim atau majelis arbitrase atau arbiter tunggal, pihak yang bersangkutan dapat meminta jasa petugas pencatat atau sekretaris independen untuk hal tersebut yang akan menyampaikan catatannya kepada majelis arbitrase atau arbiter tunggal untuk diteruskan kepada para pihak. Nah, biaya pembuatan catatan itu adalah tanggungan pihak atau pihak-pihak yang meminta, dan biaya tersebut juga harus dibayar di muka kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk dibayarkan kemudian kepada petugas bersangkutan setelah menerima bukti penagihan. Nah, lalu dalam proses persidangan ini juga ada biaya yang harus dibayar. Pemeriksaan atas perkara atau sidang tidak akan dilangsungkan sebelum seluruh biaya-biaya arbitrase sebagaimana yang diberitahukan oleh sekretariatan kepada para pihak berdasarkan besarnya skala dari tuntutan dan juga daftar biaya yang dari waktu ke waktu diumumkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah dibayar lunas oleh salah satu atau kedua pihak yang bersengketa. Lalu dalam proses persidangan ini, majelis arbitrase atau arbiter tunggal berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Majelis atau arbiter tunggal berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut. Lalu yang terakhir, dalam proses persidangan ini juga terdapat saksi-saksi. Majelis arbitrase atau arbiter tunggal ini berhak menetapkan sanksi atas pihak yang lalai atau menolak untuk menaati aturan tata tertib yang dibuatnya atau sebaliknya melakukan tindakan yang menghambat proses pemeriksaan sengketa oleh majelis arbitrase atau arbiter tunggal. Mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai arbitrase. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.